manfaatnya. Okay. Before we continue, have you opened your book page 29 until 34? Yes, Already, Miss. Already, ya. Okay. All my students, ya, you already know the obligations, your obligations at home, ya. Apa saja sih kewajiban anak-anak di rumah, semuanya sudah tahu ya. Coba dulu sebutkan kewajibannya sih. Siapa ini Miss pilih? Coba kewajibannya si Naomi apa ya nak di rumah? menjaga adik dan menyapu rumah, Miss. Oke, menjaga adik dan menyapu rumah. Only that, Naomi? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, how about study? Naomi not study. Study, Miss. Okay. Nah, Naomi, just now you say keep the sister, my little sister or brother itu adiknya, nak? Sister. Sister ya. Okay, keep my little sister, Miss. Ya, coba. After you keep the little sister, what the benefit that you got from your parents? Apa sih manfaat yang sudah kamu dapat setelah menjaga adik, Naomi? Mama sayang. Oke, Mama sayang Naomi. Only that? Or ya? Does your mommy give you the rewards? Yes, Miss. Okay, what's rewards, nak? Rewardnya apa? Mungkin maybe mommy will hug me, ya, mommy will kiss me, mommy will make me the pudding, ya kan? Buatkan puding buat Naomi, kesukaan Naomi, for example. Reward itu banyak ya, modelnya, jenisnya ya. Coba, apa saja reward yang sudah dikasih nak, yang kamu dapatkan? Maybe once a month ya, we will go picnic, Miss. Ya, sekali sebulan nanti kami piknik. Nah, seperti itu contohnya. Everything to me, Miss. Okay, ya, everything the parents give to Naomi ya. Segalanya dikasih ke Naomi. Okay, good job Naomi. How about you, Seraphim? What's your obligations at home, Seraphim? Unmute please, Seraphim. Seraphim. Sorry. I'm study at floor, Miss. Study on the floor. Unmute please. Study and sweep floor. Sweep. Oke, yuk repeat again. Sekali lagi, ulangi. Seraphim. Study and sweep floor, Miss. Sweep the floor, Miss. Only that, Seraphim. Do my homework too, Miss. Okay, do your homework. After that, only that. How about your bedroom? Yes. Tidy up my bedroom, Miss. Tidy up your bedroom. Okay, after that, what's the benefit that you got from your parents, Seraphim? My mother will cook my favorite food, maybe. My mother will hug me. Will hug you. Okay, good job. Yeah, do you like if your mother hug you, Seraphim? Yes, Miss. Okay, good answer. Yeah, good job. Yeah, yeah. That's the benefits that Seraphim got from her parents. Yeah, if Seraphim do
her obligations at home. Iya, jadi anak-anak ini semuanya kan after you do your obligations ya, your parents will give you the benefits after you do the obligations ya kan. Pasti anak-anak ini semuanya setelah melakukan kewajiban di rumah, parentsnya ada kan memberikan rewards ya, mungkin tidak dibilang lah ya, misalnya nih mengajak anak-anak Miss jalan-jalan sebulan sekali ya, tidak dibilang Noah ya, kalau sudah nanti bereskan tempat tidur nanti kita jalan-jalan ya, mungkin mamanya tidak bilang seperti itu, tetapi but when your parents ask you ya, invite you to go somewhere, to go picnic maybe ya, that's the rewards from your parent. Itu salah satu bentuk penghargaan ya dari orang tua ya kan. Oke, nah yang pertama ya, kewajiban kita itu menjaga kebersihan rumah. Apa sih manfaat ya yang kita dapatkan ketika kita menjaga kebersihan rumah? Menjaga kebersihan adalah kewajiban ya semua anggota keluarga. Ingat, menjaga kebersihan tanggung jawab siapa? Mama. Semua anggota keluarga, baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan, ya, papa, ya, kakak, adik, semuanya harus menjaga yang namanya kebersihan, ya, di rumah. Tidak pilih-pilih, ya, tidak hanya mama saja yang bertanggung jawab. Ya, tidak hanya mama saja yang bertanggung jawab membereskan mainan kalian, membersihkan mainan kalian, ya, membersihkan rumah. No, not only mommy, ya, but ya all the people who lives at the home, ya. Jadi semua orang yang tinggal di dalam rumah tersebut memiliki tanggung jawab yang sama atau kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan rumah. Apa sih manfaatnya kalau kita sudah menjaga kebersihan rumah? Ya, nah, nyaman tidak tinggal di rumah yang bersih? Nyaman. Selain nyaman, kita pun merasa aman, ya, aman tinggal di rumah yang bersih. Merasa aman, ya, merasa nyaman. Ya, jadi biasanya kalau rumah yang bersih itu, ya, kalau merasa aman, biasanya tidak ada tikus, tidak ada kecoa. Coba kalau rumahnya kotor, merasa aman tidak? Tidak, Miss. Tidak. Oh, jangankan aman, nyaman pun tidak ada ya kan kalau rumahnya kotor. Jadi ketika kita menjaga kebersihan rumah, ya, manfaat yang kita dapatkan ya merasa nyaman dan aman di dalam rumah. Kemudian tempat tinggal kita menjadi lebih sehat. Sehat, Miss. Dan tidak berpenyakit. Iya. Nah, kalau misalnya ya, ketika rumah kita bersih, pasti aromanya wangi, ya. Nah, jadi Miss itu suka kalau misalnya dulu ketika Miss masih seperti kalian, when Miss Irna was elementary, ya, kalau sudah masuk ke rumah orang, rumahnya wangi. Itu tandanya rumahnya apa? Nyaman, aman, bersih, dan sehat, ya. Karena rumah itu biasanya wangi, ya kan? Rasa kita baru masuk pintu rumahnya saja sudah merasa aman, nyaman, wangi, bersih, ya enggak? Ya kan? Tapi bayangkan masuk ke dalam sebuah rumah ya yang tidak dijaga kebersihannya, sampah berantakan. Ya, baru mijakkan kaki di depan pintu, ya, sudah aromanya ya kan? Iya, sudah aromanya membuat kita mau pingsan, ya. Jadi, please, ya, keep the cleanliness of our house, ya, karena yang tinggal kan kita. Ya, masa kita mau rumahnya kotor,
berantakan, ya kan? Yang merasa nyaman siapa? Orang lain atau kita yang tinggal di dalam rumah, Nak? Kita, Miss. Iya, kita. Ya, kita yang tinggal di dalam rumah, ya kan? Yang akan merasa aman, nyaman, dan sehat ya berada di dalam rumah. Karena rumah itu tempat kita apa, Nak? Tempat kita untuk berlindung dan istirahat, ya kan? Penat kita di luar, ya, penat kita di luar. Di mana tempat kita beristirahat kalau bukan di rumah? So, please keep the cleanliness of our house, ya. Oke, next. Nah, your obligations, ya, adalah respect to the parents, menghormati orang tua, ya. Oke, nah ada di sini yang kalau misalnya dipanggil mamanya, apa? Nantilah. Ada yang seperti itu? No. Ada? Oh ya. No, Miss. Krista, what time you sleep? Ini lagi si Miss. No. Krista, what time you sleep? Nih dari tadi si Krista gini. Jam berapanya Krista tidur, nakku? What time you sleep? Udah 3 kali dapat ya tidur. Krista ngantuk-ngantuk gini. Jam berapa semalam tidur, nak? Oke, Krista sekarang wash your face. Cuci mukanya dulu biar nggak ngantuk. Ya. Oke. Karena cuci mukanya Krista. Oke, nah menghormati orang tua sampai di mana tadi? Missnya jadi lupa. Iya, nah orang tua itu adalah sosok yang harus kita hormati, ya. Nah, apa saja manfaat kita menghormati orang tua? Yang pertama, semakin disayang oleh orang tua kita, ya. Orang tua, ya. Orang tua itu sudah pastilah sayang sama anak-anaknya, ya kan? Apapun dikasih sama anak-anaknya, untuk anak-anaknya, ya kan? Apapun akan diusahakan, ya. Nah, apalagi mama kita, ya, badan rasa ya meriang, demam, kalau untuk kebutuhan anaknya, ya, pasti diantarkan ke sana kemari. Ya kan, Jeje? Ya, Nak? Mamanya mau bagaimanapun kondisinya pasti ya diantar ke sana kemari anaknya, demi anaknya, apalagi papa kita, ya kan? Bekerja di luar walaupun rasa badan aduh capeknya, demam sikit, tidak rasa lagi demam sikit, ya. Yang paling penting adalah ya bekerja untuk membahagiakan anak-anak. Nah, itulah orang tua kita. Ya kan? Coba dulu tanya sama papanya. Kalau misalnya sakit, pasti papanya bilang, mana sakit. Mamanya juga. Kalau sakit ya padahal pusing nih kepala, ya kan? Tanya, mama sakit. Kalau untuk demi anaknya pasti tidak akan terasa sakitnya. Ya padahal badan udah mau rubuh saja, ya kan? Tetapi demi anak-anaknya, karena kasih sayangnya kepada anak-anak, ya, sakit pun tidak terasa, lelah, letih, lesuh pun ya tidak terasa lagi. Nah, oleh karena itu kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Selanjutnya, ya, kalau kita menghormati mereka, orang tua akan merasa dihargai oleh anaknya. Ya. Nah, ini udah lelah, letih, capek, ya kan? Demam, panas tinggi, ya, tetap dipaksa orang tuanya untuk bekerja. Tetapi anaknya kalau dipanggil, Serafin, diam. Serafin, pura-pura nggak dengar. Ada yang seperti itu, ya kan? Itu artinya tidak menghormati orang tua. Kalau dipanggil, ya, contoh nih, kalau misalnya dipanggil, Aisyah, iya mama. Kayak gitu kan senang hati orang tua, ya kan? Senang nggak orang tuanya? Ini enggak, Aisyah, ya, Aisyah, sembunyi di bawah kolong, ya.
Kalau perlu pura-pura nggak dengar. Jangan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nih, Seralin, iya mama, wah teduh hati mamanya. Wah ya, tidak terasa penat, letih, lesu membesarkan anak, ya kan? Cari uang untuk anak. Kalau dipanggil, saya mama, anything what I do, what I should do. Langsung mamanya pengen peluk anaknya rasanya ya kan, nggak jadi disuruh, padahal udah pengen kali minta tolong sama anaknya ya kan, karena anaknya sopan kayak gitu, menghargai orang tua, nggak jadi disuruh, batal ya, lupa mamanya mau nyuruh apa, terakhir dipeluk. Tuh anakku berbakti sekali ya kan. Iya, senang hati orang tua nak ya. Jadi orang tua itu nak tidak minta anak-anaknya tiap bulan kasih uang. Sena 1 juta sama mama ya, kasih uang sewa kamar tidur. Tidak seperti itu orang tua nak, ya kan? Jadi cukup anak-anaknya berbakti, dipanggil nyaut, ya bertutur kata yang lemah lembut. Udah senang hati orang tua tuh nak. Ya, belajar dengan tekun, ya rajin. Nah, selanjutnya orang tua akan bahagia, ya kan? Bahagia nggak punya anak yang sopan santun, bertutur kata lembut kepada orang tuanya, bahagia. Ya, bahagia orang tua itu tadi nak. Selanjutnya bisa mengembangkan diri menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian kalau anaknya berbakti, jangankan orang tua, orang lain pun senang sama kita. Coba nih, misal ya, nih lagi pergi ke rumah saudara, ya kan? Kemudian mamanya panggil si Seralin. Seralin, iya ma, ada yang bisa Seralin bantu ma? Wah anaknya, baik budinya, kayak mana itu besarkannya itu, kayak mana itu kok bisa kayak gitu? Pasti orang kayak gitu, suka kali aku nengoknya si Seralin itulah, baik kali dia, patuh dia sama mamanya, pasti gitu kan? Ya kan? Coba kalau kita dipanggil sama orang tua kita, Seralin, 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 sampai kayak gitu mamanya pun, anakmu itu kok gitu, pasti gitu kata orang, ya kan? Kok bisa deh kayak gitu? Iya, yang ada mamanya malu, ya kan? Udahlah sakit hatinya, malu digitukan orang, ya. Jadi, ya berbaktilah kepada kedua orang tua. Iya, jadi jangankan orang tua, orang lain pun senang sama kita nak, ya kan? Lihat anaknya baik budi, ya. Oke, selanjutnya, nah ini lagi manfaat saling menyayangi anggota keluarga. Nih sama anggota keluarga nih ada yang suka berantem? Ada. Ada nih, suka ribut nih, suka berantem, rebut-rebutan mainan. Nah, ya kan? Jadi nak, kamu dan adik itu harus saling menyayangi. Ya kan? Apa sih manfaatnya, Miss, kalau saling menyayangi anggota keluarga? Yang pertama itu dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. Di rumah kalau udah akrab kita akur, ya kan? Pasti rasanya rumah tuh nggak pengen ditinggali. Main sama kakak aja lah, main sama abang aja. Tapi kalau udah berantem, ya duduk dia di sana, awak pengen di belakang aja, nggak mau dekat-dekat. Enak tidak kalau lagi suasana ribut? Mami. Siapa yang pernah lagi berantem sama adiknya, nggak mau duduk sama-sama? Ya, jumpa. Jadi jangan ada yang seperti itu ya nak ya, tetap akur-akur. Kalau akur pasti mama papanya itu nak ya merasa senang kan lihat anaknya akur, main sama-sama ya. Iya, oke Krista, go to the bathroom nak, sana pergi dulu ke kamar mandi Krista. What's going on Krista? Udah 3 hari nih seperti itu Krista, ngantuk-ngantuk Krista. Sana cuci mukanya Krista ya. Kenapa, Miss? I don't sleepy, Miss. Iya, but you like this. Like this. Are you sleepy, Krista? What time you sleep? Malam tidur. Ya.
Kalau misalnya Miss tidak lihat, pasti Miss tidak akan tegur Krista karena Miss lihat Krista. Makanya Miss tegur Krista ya nak. Iya, ngantuk kakak. No, Miss. Oke, just sit nicely. Jangan lagi gini-gini kalau nggak ngantuk ya. Fokus saja. Oke, selanjutnya kan jadi lupa Missnya. Sampai mana tadi? Iya, sekarang nomor 2 ya. Dapat mencegah perselisihan. Selanjutnya, suasana rumah akan menjadi tenang dan damai. Kemudian orang tua juga merasa senang jika anaknya hidup rukun. Ya, jadi kalau hidup rukun di rumah, kakak, beradik, abang, semuanya ya, pasti ya kondisi di rumah itu akan merasa nyaman, damai, tenang, ya kan? Atau di sini ada yang suka diganggu abang atau suka mengganggu kakak? Ya, kakaknya baik-baik diganggu, ya kan? Ada? Ada No. Miss Noah. Noah Ada, suka Miss. Iya. Nah, ada yang suka berantem di sini sama kakaknya. Jeremia, Miss. Iya, Jeremia suka berantem sama si Manchester. Pernah berantem. Dua-duanya. Iya, jangan lagi suka berantem ya nak ya. Pening mamanya di rumah ya kan? Iya, pusing mamanya di rumah. Jadi janganlah berantem-berantem ya. Salah satu cara berbakti sama orang tua itu akur-akur dengan kakak dan abang. Dengan kak adik juga. Jangan adiknya pun diam-diam. Dicari keributan, diganggu ya Noah. Iya, jangan suka ganggu adik Noah. Ya, jangan buat mamanya pusing karena diganggu-ganggu adiknya. Noah, udah Noah. Nah, jangan sampai mamanya kayak gitu. Keluar urat-urat lehernya ya. Ya Noah. Yes, Oke. Miss. Itu kalau sudah berantem, Noah. Udah Noah. Ada yang kayak gitu mamanya? Miss. Gak pernah, Miss. Oh, Miss, no. No ya. Berarti anak-anak Miss baik budi, tidak pernah buat urat leher mamanya keluar. Ya kan? Oke. Next ya. Kalau misal sama adek yang gangguin Michelle, Miss. Terus kalau diganggu Michelle apain adiknya nak? Michelle peluk? Nggak ada apa-apain, biarin aja. Ya, peluk aja nak, nanti nggak ganggu lagi dia kalau dipeluk. Ya kan? Oke, ya jadi Miss, nanti juga ngamuk. ada tips ya, kalau diganggu sama kakak, abangnya ya, peluk saja mereka, pasti nggak diganggu lagi. Males ganggunya, kalau diganggu dipeluk. Ya, oke ya, Jeremia kalau diganggu Manchester, peluk saja abangnya, pasti nggak diganggu lagi. Oke, next ya. Nah, ini manfaat rajin belajar. Belajar itu kewajiban kita sebagai siswa, ya. Sebagai anak-anak di rumah itu wajib belajar. Jangankan anak-anak Miss-Missnya saja pun masih belajar, ya kan? Nah, belajar manfaatnya apa kalau kita rajin belajar? Yang pertama, rajin belajar membuat kamu memperoleh prestasi yang membanggakan, ya. Kemudian, kalau sudah berprestasi, pasti akan memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya, bangga orang tuanya. Anak-anaknya ya berprestasi. Prestasi itu tidak harus ranking 1 saja, ya, tidak harus ranking 1 saja. Banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan ya untuk membahagiakan orang tua, ya, berprestasi dalam hal lain misalnya. Misal nih, kalau si Kezia ya suka menyanyi, juara lomba nyanyi si Kezia terus. Nah, it's okay, ya kan? Bangga orang tuanya. Kemudian si Petra, ya misal nih hobi si Petra merawat kucing. Kucingnya ikut dilombakan pun Petra bakalan bangga mamanya, ya kan? Kemudian kalau misalnya si Bagas, ya hobi pidato, menang si Bagas berpidato.
Ya, nah bangga tidak mamanya kalau anak-anaknya berprestasi? Senang, Miss. Yes. Coba yang kemarin, yang Science Expo, ya kan? Yang Science Expo kan ada berapa orang di sini juara? 4 ya, for students ya. Nah, coba Miss mau tanya, bagaimana reaksi mamanya ketika tahu anaknya juara Science Expo? Senang, Miss. Senang, Miss, karena dapat piala. Senang, Miss. Happy, Miss. Ya, nah coba dulu si Noah, ya. Wah, gimana reaksi mamanya? Tambah sayang sama Noah, Miss, karena Noah menang. Iya, dipeluk nggak sama mamanya kemarin, nak? Yes, Miss. Ya, coba si Seralin, gimana, nak? Di rumah, ketika berprestasi kemarin. Hah? Tambah sayang? Yes, Miss. Terus, apa sih yang dilakukan oleh mama? Belikan makanan atau minuman ke Seralin, Miss. Oke, membelikan makanan dan minuman yang Seralin suka, misalnya ya kan, yang di-request si Seralin, good job ya. Kemudian si Sena, what you get, Sena? What did you get from your parents, Sena? My parents happy, Yes. and I get hadiah dari Boris. Oke, ya, get the reward from Bow ya, dari Bibi, from Auntie. Oke, good job, Sena. Ya, that's from Sena. And then how about you, Krista? My mom and my dad is happy, Miss, and my mom is buy ice cream, Miss. Okay, good. For my Bye. sister and me, Miss. Yes, buy ice cream for Krista. Good job ya. Oke, ya ini si Lionel juga ya sudah ikut berpartisipasi, pasti mamanya juga bangga. Ya kan? Walaupun tidak menang, Michelle dan Lionel pasti mamanya itu bangga. Miss saja pun bangga ya kan? Si Lionel sama Michelle mau ikut, ya Miss pun bangga. Ya, jadi kalau ditanya sama orang, siapa aja anak Miss Sirna yang ikut join Science Expo? Oh, 6-6-nya Miss sebut. Semuanya Miss sebut. Ya kan? Karena apa? Iya, karena ya berani ikut serta itu termasuk anak-anak yang berprestasi karena sudah berani mencoba. Okay, kids, yeah, I think enough for today. We don't have assignment, kids. Any questions about the topic? Nah, Miss. No? Okay. Don't have any questions, yeah? Miss Sirna will end the session. Okay, only 19 participants today. It's okay lah. Okay, dear kids, yeah, let's take picture together. Share video, please. Michelle. Okay, Lea. Let's take picture together, Michelle. Okay. Enough for today. Have a wonderful day and see you. Bye-bye. Bye, Miss Sirna. Bye, Miss. Bye, friends. Bye. And drawing. Bye.